Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ikewanda Channel. Kali ini dalam pembahasan latihan soal tentang minyak bumi yang merupakan salah satu kompetensi dasar dalam pembelajaran kimia untuk sekolah menengah kejuruan program keahlian kimia industri. Nah, latihan soal ini dalam rangka persiapan menghadapi ujian sekolah yang sedang dan tetap akan berlangsung dalam 2 minggu ke depan. Oke, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas, yaitu mengenai minyak bumi. Mungkin ada beberapa soal yang jawabannya sama, namun redaksionalnya berbeda-beda. Jadi diharapkan dengan berbagai macam jenis soal, Ananda bisa menjawab dengan tepat soal-soal mengenai minyak bumi. Oke, mari kita mulai saja satu persatu latihan soal minyak bumi ini lengkap dengan pembahasannya. Minyak bumi harus digunakan secara hemat karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut teori pembentukannya, minyak bumi berasal dari A. Gunung berapi, B. Air laut yang terpendam, C. Pelapukan hewan dan tumbuhan, D. Reaksi bersih karbida dan air, dan E. Dinosaurus. Nah, kalau kita pelajari kembali tentang teori pembentukan minyak bumi, yaitu teori duplex yang kita gunakan sekarang, maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pelapukan hewan dan tumbuhan. Khususnya yaitu hewan dan tumbuhan yang ada di laut. Faktor-faktor yang menyebabkan batuan fosil berubah menjadi minyak bumi adalah A. Panas matahari, B. Tekanan dan panas bumi, C. Gempa tektonik, D. Badai tsunami, dan E. Letusan gunung dan lahar Merapi. Nah, terkait juga dengan teori duplex tadi, maka jawaban yang paling tepat adalah ya benar, B. Tekanan dan panas bumi. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu aktivitas dari bakteri. Namun untuk soal ini yang paling tepat adalah B. Teori yang menjelaskan proses terjadinya minyak bumi adalah, nah itu yang kita sebut dari tadi ya. Jawabannya adalah A. Duplex. Ya. Berikutnya, minyak bumi terbentuk selama ribuan tahun berasal dari fosil. A. Dinosaurus, B. Paus, C. Tumbuhan, D. Plankton dan tumbuhan, E. Jasad manusia. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Plankton dan tumbuhan, karena yang kita bicarakan adalah hewan-hewan ataupun jasad hewan-hewan ataupun tumbuhan yang berukuran kecil yang ada di laut. Maka jawaban yang paling tepat adalah plankton dan tumbuhan. Minyak bumi tergolong sumber energi tidak terbarukan sebab A. Alam tidak dapat menciptakan lagi minyak bumi, B. Dapat didaur ulang dari hasil pembakaran, C. Tidak dapat dibuat oleh manusia dengan teknologi apapun, D. Proses pembentukan memerlukan waktu ribuan tahun, E. Minyak bumi bukan sumber energi baru. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Proses pembentukan memerlukan waktu ribuan tahun. Bahkan secara teorinya adalah jutaan tahun. Minyak bumi umumnya bersumber di wilayah lepas pantai sampai laut dalam. Hal ini terjadi karena A. Akibat pergeseran lapisan bumi, B. Pembentukan fosil berasal dari hewan laut, C. Memiliki dasar bumi yang dalam, D. Akibat sering terjadi gempa tektonik di laut, E. Mudah ditambang di laut. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah B. Pembentukan fosil berasal dari hewan laut. Selanjutnya, bahan bakar minyak bumi digolongkan bahan bakar primer
Artinya tidak dapat diperbaharui karena A. Dapat menghasilkan panas yang sangat tinggi. B. Proses pembentukannya berlangsung sangat lama. C. Proses pembentukannya di dalam bumi. D. Berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan. E. Tidak bisa didaur ulang. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat dan logis adalah proses pembentukannya berlangsung sangat lama atau option B. Next, sumber minyak bumi biasanya ditemukan di... Nah, ini jawabannya pasti sudah tahu semua ya. Jawabannya adalah D, di bawah permukaan air laut. Proses pengolahan minyak mentah berdasarkan perbedaan harga titik didih komponen-komponennya disebut A. Distilasi bertingkat, B. Knocking, C. Polimerisasi, D. Kromatografi, dan E. Ionisasi. Oke, kalau perbedaan harga titik didih itu adalah destilasi. Namun karena ini komponennya sangat banyak, maka dilakukan distilasi bertingkat. Jadi jawabannya adalah A. Distilasi bertingkat. Berikutnya, pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya dilakukan dengan cara A. Ekstraksi, B. Sublimasi, C. Cracking, D. Distilasi, E. Evaporasi. Jawabannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu ya benar, D. Distilasi. Oke, kita ke soal berikutnya. Prinsip dasar pemisahan dengan menggunakan distilasi adalah dengan perbedaan. Ini sangat sudah jawab dari soal-soal tadi ya. Jawabannya adalah A. Titik didih. Berikutnya, cara yang digunakan untuk memisahkan minyak mentah dalam fraksi atau molekul sama adalah A. Ekstraksi, B. Polimerisasi, C. Kromatografi, D. Adisi, dan E. Distilasi bertingkat. Jawabannya sudah pasti E. Distilasi bertingkat. Komponen-komponen yang terdapat dalam minyak bumi dapat dipisahkan dengan cara diuapkan, dipanaskan, dibor, didistilasi bertingkat, atau difiltrasi. Benar sekali, jawabannya adalah didistilasi bertingkat. Fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih terendah adalah A. Bensin, B. Gas, C. Petroleum ether, D. Kerosin, dan E. Gason. Nah, kalau Anda ingat menara destilasi bertingkat, maka yang memiliki titik didih terendah adalah fraksi pertama atau fraksi yang paling atas, yaitu LPG, atau nama lainnya adalah gas, atau terkadang juga disebut dengan gas alam. Maka jawaban yang paling benar adalah B, itu gas. Fraksi yang pertama keluar dari alat destilasi adalah fraksi yang memiliki titik didih sebesar A. kurang dari 20 derajat Celcius, B. 30 derajat Celcius sampai dengan 90 derajat Celcius, C. 180 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius, D. 270 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius, dan E. 650 derajat Celcius. Fraksi pertama berarti adalah fraksi paling atas, yaitu yang memiliki titik didih yang paling rendah. Nah, dari opsi ini sudah kelihatan bahwa jawabannya adalah A, kurang dari 20 derajat Celcius. Hasil penyulingan minyak bumi yang memiliki titik didih paling tinggi adalah, nah, kalau yang memiliki titik didih paling tinggi berarti itu adalah fraksi terakhir atau fraksi ke-7. Nah, dari opsi ini, pertama bensin, yang kedua kerosin, yang ketiga solar, yang keempat nafta, dan yang terakhir adalah residu. Maka jawabannya yang tepat adalah residu atau biasa yang kita kenal dengan aspal. Ya.
Fraksi minyak bumi hasil destilasi bertingkat yang mempunyai titik didih paling rendah adalah sama seperti soal yang tadi, cuma optionnya ini kalau tadi jawabannya adalah gas, maka di sini jawabannya adalah LPG, liquid petroleum gas. Next, fraksi minyak bumi yang terakhir dipisahkan dengan destilasi bertingkat digunakan untuk keperluan A. Bahan bakar memasak, B. Bahan bakar kendaraan, C. Pengaspalan jalan, D. Pelarut organik, dan E. Pelumas mesin. Nah, ini adalah fraksi terakhir, berarti fraksi ketujuh yang kita sebut dengan residu tadi ya. Maka jawabannya adalah pengaspalan jalan atau yang C. Oke, kita lanjutkan. Minyak tanah dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama A. Kerosin, B. LPG, C. Solar, D. Aspal, E. Baker. Jawabannya adalah kerosin atau A. Berikut yang bukan merupakan fraksi minyak bumi adalah A. Nafta, B. Kerosin, C. Aspal, D. Ether, E. Gasolin. Nah, dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat adalah ether ya. Ether bukanlah merupakan fraksi minyak bumi. Ether adalah salah satu senyawa turunan dari alkana. Oke, yang berikut di bawah ini yang merupakan fraksi minyak bumi kecuali A. Minyak goreng, B. Nafta, C. Minyak tanah, D. Parafin, dan E. Bensin. Jawabannya sudah pasti adalah minyak goreng. Ya, dari ketujuh fraksi yang ada di menara destilasi bertingkat, nafta itu adalah fraksi ketiga, kemudian minyak tanah atau lebih dikenal dengan kerosin, kemudian parafin atau lilin, dan bensin atau gasolin. Maka jawabannya adalah A. Minyak goreng. Berikutnya, urutkan fraksi minyak bumi di bawah ini dari yang berat sampai ke ringan. Maksud berat di sini adalah yang jumlah C-nya banyak. Otomatis jika jumlah C-nya banyak, maka MR-nya atau massa molekuler relatifnya atau beratnya yang menjadi semakin besar. Jadi dari berat sampai ke ringan berarti dari fraksi yang lebih besar ke fraksi yang lebih rendah. Maka kita lihat satu persatu. Kerosin ya, kerosin ini fraksi lebih dari fraksi ya, fraksi yang di tengah ya. Kemudian bensin, betul dia berada di bawah kerosin. Namun solar bukan berada atau lebih ringan dari bensin, justru dia lebih berat. Berarti A jawabannya salah. B. Solar. Solar berada di fraksi yang lebih di atas ya. Kemudian menurun ke kerosin, benar. Dan berikutnya bensin. Maka jawaban B ini benar. Tapi kita lihat C, D, dan E. C bensin, kemudian kerosin, dan kemudian solar. Ini justru kebalikannya ya. Ini dari ringan ke berat. Yang D, solar, bensin, kerosin. Nah, ini acak ya, acak. Kemudian LPG, kerosin, parafin. Ini justru dari yang ringan lagi ke yang berat. Maka jawabannya adalah yang mana tadi ya? Gimana jawabannya yang paling benar? Jawabannya adalah B, solar, kerosin, dan bensin. Oke, berikutnya. Fraksi minyak bumi berikut ini yang tersusun menurut berkurangnya titik didih. Hampir sama dengan soal yang tadi. Berarti berkurangnya titik didih berarti dimulai dari titik didih yang lebih tinggi, lanjut menurun ke titik didih yang lebih rendah. Kita lihat yang A, solar, kerosin, bensin. Nah, ini benar ya.
solar titik didihnya lebih tinggi, kemudian kerosin, kemudian bensin. Namun kita lihat satu persatu lagi, B, C, D dan E. Bensin, solar, kerosin. Nah, ini acak ya. Kerosin, bensin, solar. Ini juga acak. Bensin, kerosin, solar. Bensin, kerosin, solar. Ini justru naik ya. Berikutnya solar, bensin, kerosin. Solar, bensin, kerosin. Ini juga acak. Maka jawabannya yang paling tepat adalah A. Data yang diperoleh dari hasil distilasi bertingkat minyak mentah sebagai berikut. Pada suhu 30-90 derajat Celcius diperoleh petroleum ether. Pada suhu 35 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius diperoleh bensin. Pada suhu 170 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius diperoleh kerosin. Urutan fraksi minyak bumi dari yang paling berat adalah, yang paling berat berarti MR-nya yang paling besar, berarti C-nya yang lebih panjang, berarti titik didihnya lebih tinggi. Maka jawabannya adalah, ya, dari yang paling berat adalah kerosin, bensin, petroleum ether, bensin, kerosin, petroleum ether, kerosin, bensin, bensin, petroleum ether, kerosin, petroleum ether, kerosin, bensin. Maka jawabannya adalah dari yang paling berat. Maka jawabannya adalah, mana jawaban yang paling berat? Berarti kerosin, bensin, dan petroleum ether. Next, hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk pelarut di laboratorium adalah, hasil olahan minyak bumi yang digunakan untuk pelarut di laboratorium adalah, dari 7 fraksi minyak bumi, 6 adalah bahan bakar. Hanya 1 yang merupakan bahan dasar untuk pembuatan senyawa kimia lainnya, atau sebagai bahan dasar untuk polimer, atau sebagai pelarut. Maka jawabannya dari yang 5 buah ini yang bukan merupakan bahan bakar adalah, ya, jawabannya adalah C, petroleum ether. Ingat, yang ditanya di sini adalah hasil olahan minyak bumi, berarti bukan fraksi hasil pertama dari pemisahan minyak bumi ya. Maka jawabannya adalah petroleum ether. Dia merupakan hasil olahan dari nafta ya. Berikutnya, proses pemutusan rantai karbon panjang menjadi potongan-potongan rantai karbon yang lebih pendek disebut dengan prosesnya ya. Kita lihat ini ada blending, treating, cracking, alkilasi, dan reform. Kita bahas satu persatu. Blending ini adalah penambahan bahan aditif sehingga menaikkan mutu dari bahan bakarnya. Sedangkan treating adalah itu proses membersihkan hasil pemisahan minyak bumi dari pengotor-pengotornya. Cracking itu adalah pemutusan rantai karbon panjang menjadi potongan-potongan rantai karbon yang lebih pendek. Sedangkan alkilasi adalah kebalikan dari cracking. Justru ini penyatuan beberapa rantai karbon pendek sehingga menjadi rantai karbon yang lebih panjang. Berikutnya, reforming adalah proses mengubah rantai lurus menjadi rantai bercabang. Maka jawabannya adalah cracking atau yang ketiga. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Campuran hidrokarbon yang digunakan sebagai standar dalam penentuan bilangan oktan adalah, nah, bilangan oktan itu adalah bilangan yang menyatakan mutu dari atau kualitas dari bahan bakar ya, yaitu dalam hal ini adalah bensin, yaitu menyatakan perbandingan antara jumlah atau presentasi dari isooctana dengan N-heptana. Maka jawaban yang paling benar adalah
ini ya, C, N-heptana dan isooctana. Proses perengkahan fraksi residu padat menjadi fraksi minyak bakar dan hidrokarbon disebut dengan A. cracking, B. reforming, C. cooking, D. alkilasi, dan E. treating. Nah, pada soal sebelumnya itu sudah dijelaskan beberapa istilah, namun di sini muncul istilah baru yaitu cooking. Nah, jawaban untuk soal ini justru yang paling tepat adalah cooking. Di sini kata kuncinya adalah residu padat menjadi fraksi minyak bakar. Ya, fraksi minyak bakar itu yang disebut dengan yang terjadi pada fraksi terakhir yaitu aspal ya, itu fraksi residu atau yang terakhir disebut dengan cooking. Proses desalting pada minyak mentah sebelum didistilasi bertujuan untuk desalting. Ini asal katanya adalah salt atau garam. Desalting yaitu pengeluaran atau penarikan garam. Maka jawabannya A. memisahkan campuran, B. menghilangkan garam, C. menambahkan zat aditif ya, ini bukan adiktif ya, aditif, D. mengubah struktur rantai, dan E. menggabungkan molekul-molekul. Maka jawaban yang paling tepat adalah desalting, menghilangkan garam. Contoh fraksi minyak bumi yang paling sedikit jumlah atom karbonnya adalah, paling sedikit jumlah atom karbonnya berarti itu adalah fraksi pertama yaitu C1 sampai C4 ya, jumlah atom karbonnya paling sedikit. Maka jawabannya yang paling tepat adalah LPG atau gas alam, atau sering juga disingkat dengan gas. Yang merupakan penentu kualitas bensin adalah, dari soal sebelumnya kita sudah tahu itu bilangan oktan itu ditentukan oleh isooktan dan N-heptana ya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah isooktana atau yang B. Berikutnya, zat yang ditambahkan dalam bensin untuk meningkatkan mutu bensin adalah, ada kerosin, ada LPG, ada propana, ada nafta, dan ada TEL. Kerosin ini adalah nama lain dari minyak tanah. LPG ini adalah fraksi 1 atau dengan titik ini paling rendah atau yang sering disebut dengan gas alam. Kemudian ini propana ini adalah fraksi, termasuk fraksi pertama ya, yang tergabung dalam LPG. Nafta itu adalah fraksi ketiga, yaitu bahan dasar dari bahan kimia lainnya atau bahan dasar dari polimer atau sebagai pelarut juga. Kemudian ini adalah TEL, tetraethylit ya. Jawaban yang paling tepat adalah justru ini, TEL, tetraethylit, zat yang ditambahkan dalam bensin untuk meningkatkan mutu bensin. Oke, berikutnya, TEL atau tetraethylit yang digunakan sebagai zat aditif pada bensin dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan, yang ini adalah pencemaran CO, berikutnya pencemaran timbal, berikutnya pencemaran CO2, pencemaran NO, dan pencemaran SO2. TEL tadi singkatan dari tetraethylit. Tetraetil, 4 buah etil ya. Lit ini adalah bahasa Inggris dari PB atau timbal. Maka jawaban yang paling tepat adalah pencemaran timbal. Hasil pembakaran tidak sempurna dari minyak bumi adalah, kita ketahui minyak bumi komponen utama penyusunnya adalah hidrokarbon, tepatnya adalah alkana ya. Yang pertama sekali adalah alkana, diikuti oleh sikloalkana, kemudian aromatis, baru alkena,
alkuna, kemudian juga ada unsur oksigen, nitrogen, sulfur, bahkan ada logam. Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah karena dia hidrokarbon, pembakaran tidak sempurna selalu menghasilkan karbon dan gas karbon monoksida, dan pada akhirnya juga nanti akan terbentuk karbon dioksida dan air. Maka jawaban yang paling tepat adalah karbon monoksida atau CO, atau jawaban B. Berlebihnya karbon dioksida atau CO2 di udara merupakan penyebab A. Hujan asam, B. Efek rumah kaca, C. Kerusakan hutan, D. Kematian biota air, dan E. Smog. Jawaban yang paling tepat adalah efek rumah kaca, yang pada akhirnya nanti menimbulkan pemanasan global, yang pada awalnya adalah penyebab penipisan lapisan ozon. Zat pencemar akibat pembakaran bensin yang dapat menyebabkan hujan asam dan smog fotokimia adalah hujan asam dan smog fotokimia. Kita lihat PB. PB ini adalah efek dari penggunaan TEL atau tetraetilit. Yang B, NO dan NO2 ini adalah penyebab dari hujan asam dan smog fotokimia. Jika dia bergabung dengan H2O, maka nanti akan terbentuk HNO2 dan HNO3 atau asam nitrit dan asam nitrat. Ini merupakan bagian dari hujan asam, walaupun penyebab hujan asam yang di peringkat pertama adalah SO2 dan SO3, yaitu nanti akan menyebabkan terbentuknya senyawa asam sulfit dan asam sulfat. Nah, sedangkan CO dan CO2, CO adalah pembakaran tidak sempurna dari hidrokarbon, karbon monoksida, dan CO2 adalah hasil pembakaran sempurna dari hidrokarbon. Ini menyebabkan munculnya kematian CO karena kekurangan oksigen. Bagi yang menghirup CO ini dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan lemas, awalnya pusing, lemas, kemudian pingsan, dan pada akhirnya bisa menyebabkan kematian karena CO ini akan menghalangi oksigen yang dibutuhkan oleh darah. Sedangkan CO2 sebagaimana yang kita bahas pada soal sebelumnya, ini akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca, yaitu pemanasan global pada akhirnya. Kemudian oksigen justru bukan zat pencemar, tapi zat yang dibutuhkan. Dan CO2 ini sama penjelasannya dengan yang C tadi. Maka jawabannya adalah B, yaitu NO dan NO2. Berikutnya, bahan aditif pada bensin yang berfungsi mengurangi ketukan atau knocking pada mesin adalah A. amida, B. alkylfenol, C. MTBE, D. polieteramina, dan E. stiren. Jawaban yang paling benar adalah C. MTBE. MTBE ini adalah zat pengganti TEL yang tidak digunakan lagi karena menyebabkan terjadinya polusi PB, partikulat PB atau timbal. Untuk menentukan bilangan oktan pada bensin ditetapkan dua senyawa hidrokarbon sebagai pembanding, yaitu ini sama seperti soal yang tadi, jawabannya adalah isooktan dan N-heptana. Kalau MTBE dan TEL ini adalah zat aditif untuk menaikkan bilangan oktan, bukan untuk menentukan bilangan oktan. MTBE dan isooktan, MTBE zat aditif, isooktan memang salah satu pembanding pada bilangan oktan. Sedangkan TEL dan isooktan ini sama keterangannya dengan yang B tadi, E juga sama keterangannya dengan yang B tadi. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, isooktan dan N-heptana. Berikutnya, pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna menghasilkan gas yang dapat meracuni hemoglobin.
Zat yang dimaksud adalah, kuncinya di sini adalah pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna. Berarti zat yang dihasilkan adalah karbon monoksida. Maka jawabannya adalah B, gas karbon monoksida. Penyusun utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon. Yang mana senyawa hidrokarbonnya? Dari keterangan yang soal sebelumnya tadi, jawabannya adalah alkana dan sikloalkana ya. Urutan teratas ya, alkana dan sikloalkana. Kalau alkana dan alkena memang betul, tapi alkena bukanlah penyusun utama. Alkananya benar. Ini aromatis adalah urutan yang ketiga. Alkanatiol ya, itu sudah masuk lagi ke aromatis. Sikloheksana ini urutan yang bukan sikloheksana kalau yang betul sebenarnya ya, sikloalkana. Jawabannya berarti yang paling tepat adalah C, alkana dan sikloalkana. Next, minyak bumi mengandung persentase massa unsur terbanyak adalah, kalau kita perhatikan lagi, komponen penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya disusun oleh karbon dan hidrogen. Kita perhatikan lagi di menara destilasi bertingkat bahwasanya fraksi-fraksi minyak bumi itu ya dari 1 sampai 7 itu naik berdasarkan jumlah dari atom C-nya. Maka jawaban yang paling tepat, persentase massa unsur terbanyak pasti adalah karbon. Dan karbon ini selalu diikuti oleh hidrogen. Gas yang paling berbahaya terhadap kesehatan yang berasal dari knalpot kendaraan bermotor adalah yang paling berbahaya adalah, di sini kita lihat ada CO, CO2, H2O2 dan H2O. Nah, pasti muncul keraguan di sini adalah CO dan CO2 karena dua-duanya ini dilepaskan dari knalpot kendaraan bermotor ya, sebagai hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, kalau yang paling berbahaya berarti adalah CO, monoksida. Ini yang menyebabkan hemoglobin tidak bisa mengikat oksigen. Justru yang diikat adalah CO yang memunculkan gejala pusing, kemudian pingsan, dan pada akhirnya kematian. CO2 pada akhirnya ini juga akan menimbulkan efek, walaupun dia bukan gas yang berbahaya pada awalnya ya, karbon dioksida. Namun jika jumlahnya berlebihan, ini akan menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Pencemar yang menyebabkan terjadinya hujan asam adalah, ini ada pada keterangan sebelumnya, jawabannya adalah SO2. Dia kolaborasi biasanya dengan NO dan NO2. Tapi NO dan NO2 justru banyak menyebabkan smog atau kabut asap. Bensin super 98 mempunyai arti, ini hubungannya dengan bilangan oktan tadi. Kita ketahui bilangan oktan itu adalah perbandingan antara isooktan dengan N-heptana. Nah, yang bilangan oktan itu yang kita harapkan justru 100% adalah isooktan dan 0% adalah N-heptana. Maka jawaban yang paling tepat kalau kita lihat satu persatu, A tersusun oleh 98% N-heptana dan 2% isooktan. Ini justru kebalikan dari bilangan oktan ya. Yang B tersusun oleh 98% isooktan dan 2% N-heptan. Nah, ini jawabannya. Langsung kita ketemu yang B ya. Berarti yang C, D, dan E kita tidak bahas lagi. Minyak bumi tergolong sumber energi tidak terbarukan sebab sepertinya sudah ada di soal sebelumnya ya. Nah, jawabannya sudah tahu ya. Jawabannya adalah proses pembentukan memerlukan waktu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun sebenarnya ya. Jawabannya adalah D. Penambahan TEL, tetraethyl akan menyebabkan udara tercemar oleh debu logam, A timah, B timbal, C nikel, D besi, dan E raksa. Lead
nama lain dari Pb atau timbal. Jadi jawabannya adalah B. Gas beracun yang tidak berwarna dan merupakan gas buang pembakaran pada kendaraan adalah, ingat ya, beracun, dia adalah gas dan tidak berwarna. Maka jawabannya adalah CO atau karbon monoksida. Senyawa pembandingan yang digunakan untuk menentukan nilai oktan adalah N-heptana dan iso-oktana dengan ketentuan sebagai berikut. Dari keterangan tadi, maka jawabannya adalah kalau A iso-oktan diberi nilai oktan 0 karena tidak menimbulkan ketukan. Ini justru salah ya. Nilai yang kita harapkan justru 100. N-heptan diberi nilai oktan 100 karena menimbulkan banyak ketukan. Salah karena nilainya adalah 0. C. Iso-oktan diberi nilai oktan 100 karena menimbulkan ketukan sedikit. Ini menimbulkan ketukan sedikit, berarti masih salah. D. Iso-oktan diberi nilai oktan 100 karena tidak menimbulkan ketukan. E. N-heptan diberi nilai oktan 0 karena tidak menimbulkan ketukan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Oktan 100 karena tidak menimbulkan ketukan. Pengubahan alkana rantai, ini rantai ya, rantai lurus menjadi alkana bercabang disebut. Keterangan dari soal-soal sebelumnya, maka jawaban yang paling benar adalah reforming ya. Kalau substitusi itu penggantian, itu justru tidak ada pada proses yang terjadi pada fraksinasi minyak bumi. Sedangkan adisi, ini adisi adalah pemutusan ikatan rangkap, ini juga tidak terjadi ya. Perengkahan ini jawabannya adalah cracking ya. Perengkahan atau cracking ini adalah pemutusan atau pemotongan rantai yang panjang menjadi rantai yang lebih pendek. Reforming ini jawabannya ya, rantai lurus menjadi bercabang. Sedangkan kondensasi juga tidak terjadi pada pada fraksi-fraksi minyak bumi. Untuk adisi dan kondensasi ini justru terjadi pada proses polimerisasi. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Asap kendaraan bermotor antara lain mengandung gas CO, CO2, uap air, sisa hidrokarbon, dan partikel timah hitam. Nah, hati-hati di sini, timah hitam ini adalah nama lain dari timbal atau BB, bukan timah yang biasa ya. Bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia adalah sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Kita lihat CO dan CO2, berarti yang berbahaya adalah CO. CO2 pada akhirnya nanti menyebabkan efek rumah kaca. Namun untuk kasus ini kita abaikan untuk yang CO2 ya. Untuk yang ada jawaban CO2 kita ambil terlebih dahulu. Maka yang tertinggal adalah A, B, dan D. CO dan CO2 juga sudah ada ya. CO dan uap air. Nah, uap air berarti ini justru kita temukan. Maka jawaban yang paling logis dan yang paling tepat adalah CO dan partikel timah hitam. Itu menyebabkan ini yang CO besar, kemudian partikel timah hitam ini juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan kesehatan pada bagian sel. Berikutnya, senyawa sebagai penyusun utama minyak bumi adalah ya alkana ya. Sebenarnya adalah alkana, alkana, aromatis, alkena, baru kemudian banana. Bahan bakar minyak bumi digolongkan bahan bakar primer. Kita sudah jawab tadi ya, diberulang kembali. Jawabannya adalah proses pembentukannya berlangsung sangat lama. Bensin super mempunyai bilangan oktan 98, berarti mengandung bilangan oktan 98, berarti 98 itu ini menyatakan jumlah dari iso-oktan. Kita lihat jawabannya. Iso-oktan 98 dan 2% N-heptana. Langsung jawabannya A itu. Benzen ini kita langsung ambil ya. Ini meragukan kan antara A dan D. D sudah pasti salah karena ini terbalik. Pernyataan berikut yang tepat adalah semakin rendah bilangan oktan maka bensin makin baik. Ini justru keliru ya.
bilangan oktan justru menyatakan mutu bensin yang baik. Makin tinggi bilangan oktan maka bensinnya makin baik. Nah, terjawab langsung di B. Zat aditif yang dapat meningkatkan bilangan oktan adalah, ya, bilangan oktan ini bisa kita naikkan dengan menambahkan zat aditif. Karena sebenarnya kalau berdasarkan misalnya minyak bumi, bilangan oktan yang penting itu adalah 70. Menambahkan zat aditif justru bilangan oktannya bisa bertambah tinggi. Jawabannya timbal oksida atau PbO, timbal sulfat atau PbSO4, tetraetil timbal. Nah, ini dia ya, tetraetil timbal, TEL. Triethyl timbal ini tidak kita pelajari ya di sini. Nitrinitrotoluene nih atau TNT ini adalah bahan peledak, maka jawabannya adalah C. Berikutnya, beberapa musibah kebakaran yang terjadi di Jakarta pada kebakaran terjadi akhir bulan Juli 2019 di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan, akan tetapi ditemukan 4 korban meninggal di tempat ini dan tidak ditemukan luka bakar pada korban tersebut. Yang menyebabkan korban tersebut meninggal kemungkinan besar disebabkan karena kekurangan oksigen dan menghirup. Kekurangan oksigen berarti darahnya menyerap senyawa selain harusnya dia menyerap oksigen, justru dia terkalahkan oleh ada senyawa hasil pembakaran tidak sempurna, yaitu karbon monoksida atau B. Pencemaran udara dapat mengakibatkan seseorang pingsan. Hal ini dapat terjadi karena jawaban yang tepat adalah, kita lihat, darah kekurangan gas CO. CO justru tidak kita butuhkan. Darah kekurangan gas CO2 ini tidak. Terbentuknya gas NO dari pembakaran bensin ini menyebabkan smog ya, dan hujan asam. Gas SO2 terlalu banyak di udara ini menyebabkan hujan asam. Hemoglobin darah lebih banyak mengikat CO daripada O2. Ini jawaban yang tepat ya, sehingga menyebabkan bawahnya pusing, kemudian pingsan, dan bisa akhirnya bisa menyebabkan kematian. Proses pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil dalam pengolahan minyak mentah disebut, kalau polimerisasi itu pembentukan polimer, alkilasi dari yang kecil-kecil bergabung menjadi besar, reforming dari mulus menjadi bercabang, cracking pecahan molekul besar menjadi molekul kecil, coating ini justru dari fraksi residu. Maka jawaban yang paling tepat adalah cracking. Peristiwa terbakarnya bagian-bagian yang belum dikenai oleh percikan api busi dalam ruang kebakaran yang berlangsung sangat cepat dan menyebabkan kenaikan tekanan yang sangat tinggi disebut dengan, yang menyebabkan tentukan ya, jawabannya adalah smoking. Pada pom bensin tertera tulisan Pertamax 92. Apa arti dari angka 92? Ya, angka 92 itu nyatakan tadi adalah isooktan ya. Maka jawabannya kandungan isooktan B. Jika suatu bensin mengandung N-heptan yang banyak, yang terjadi adalah N-heptan yang kita harapkan justru paling menuju 0 ya. Kita inginkan sesedikit mungkin, karena N-heptan ini justru menyebabkan adanya ketukan. Coba kita lihat. Kualitas bensin semakin baik, salah. Asap semakin bersih, salah. Ketukan pada piston sedikit, justru sebaliknya. Ketukan pada piston semakin banyak. Jawabannya ya D. Proses pengolahan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah atau crude oil disebut garam ini salt, ini menghilangkan berarti desalting. Blending untuk penambahan zat aditif, reforming mengubah lurus menjadi bercabang, distilasi bertingkat di terhadap proses pemurnian dari minyak bumi, justru ya, pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Cracking ini adalah pemutusan yang atau pemotongan dari rantai panjang menjadi rantai yang lebih pendek. Dalam minyak bumi yang menjadi komponen utama untuk menyusun minyak bumi adalah heterosiklik, sikloalkana dan alkana, aromatik dan sikloalkana, aromatik dan alkana, sikloalkana dan heterosiklik. Ini jawabannya sebenarnya hampir benar, tapi yang menjadi komponen utama adalah B, sikloalkana dan alkana.
Oke, siswa sekalian, demikian sudah beberapa soal yang kita bahas mengenai minyak bumi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu dalam persiapan untuk menghadapi ujian sekolah. Nah, jika konten ini bermanfaat, silahkan bagikan ke yang lain dan jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang bersifat membangun. Oke, demikian saja. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya, masih membahas tentang soal-soal untuk persiapan ujian sekolah. Dan untuk yang berikutnya adalah tentang polimer dan polimerisasi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.